Fitnah keji keluarga ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ibu berangkat jualan dulu ya nak. Jangan lupa, nanti pintunya dikunci, terus disimpan di bawah batu bata itu seperti biasa. Ucap ibu, sambil menggendong tenggok yang berisi gorengan dan juga pecel sayur. Lengkap dengan lontong di sana. Tentu saja tenggok itu sangat berat. Punggung ibu menggendong tenggok yang sangat berat itu, sementara tangan kanannya memegang ember untuk mencuci piring. Dan tangan kirinya memastikan agar gendongan jarinya tidak terlepas. Dengan sedikit membungkuk, ibu mulai berjalan. "Ibu, hati-hati ya," teriakku. "Iya nak," jawab ibu dari kejauhan. Tadi aku sudah menyalimi tangan ibu. Tangannya sudah keriput dan sangat kasar. Air mataku menetes, mengingat semua perjuangan ibu. Ibu membesarkanku seorang diri, karena ayah pergi sebelum aku lahir. Bukan, bukan ayahku meninggal, melainkan dia pergi entah kemana. Dia meninggalkan kami semua. Iya, meninggalkan aku, ibu, dan ketiga saudaraku yang lain. Namaku Fitri, aku seorang gadis berumur 17 tahun. Saat ini aku sudah duduk di kelas 3 SMA. Sementara tiga saudaraku yang lain, mereka semua sudah menikah. Kakakku yang pertama bernama Rian. Dia menikah dengan Mbak Sheila, pemilik salon yang terkenal di kecamatan. Kakak keduaku bernama Yogi. Dia menikah dengan perempuan bernama Rumi. Saat ini mereka tinggal di luar pulau, sangat jauh dari kami. Sementara itu kakak ketigaku bernama Yani. Dia menikah dengan seorang pria. Pria itu adalah anak juragan beras di desaku. Sawah milik orang tua Mbak Yani sangat luas, dan keluarga mereka juga menjadi pengepul gabah. Itu makanya julukan juragan beras sudah melekat pada keluarga mereka. Jangan kalian pikir semua kakakku yang hidup enak itu akan membantu perekonomianku dan juga ibu. Tidak, mereka sama sekali tidak peduli. Itu semua terjadi karena hal ini. Aku tahu bukan dari ibu, melainkan dari orang-orang di sekitar kami. Selama ini, aku dituduh sebagai anak haram. Anak dari hasil perselingkuhan ibuku dengan seorang pria. Sampai detik ini pun, aku tak tahu siapa pria yang dimaksud. Karena mereka tak pernah mengungkapkannya. Yang disalahkan selalu ibuku. Katanya juga, ayahku pergi karena hal ini. Tapi aku tidak yakin. Mana mungkin orang sebaik ibuku melakukan hal sekeji itu. Aku tidak percaya. Tidak mungkin ibu yang melahirkanku adalah perempuan seperti yang mereka tuduhkan. Karena hal ini juga, ketiga kakakku tak pernah peduli dengan ibu. Mereka menganggap ibu salah. Sama seperti keluarga ayah dan juga ayah. Dan di sini hanya tinggal aku yang percaya sama ibu. Hanya tinggal aku yang mau menemaninya. Karena disinilah aku yang tertuduh. Aku yang dituduh mereka sebagai anak haram itu. Jangan ditanya sesakit apa hatiku. Sakit sekali. Bahkan tak ada kata-kata yang sanggup untuk mengungkapkan bagaimana sakitnya hatiku. Selama bertahun-tahun, ibuku berjuang sendiri membesarkan kami berempat. Yang ibu lakukan adalah berjualan makanan. Ibu berjualan nasi pecel dan juga gorengan. Kadang habis, kadang juga tidak. Kalaupun habis, penghasilan ibu bukanlah ratusan atau bahkan jutaan rupiah, melainkan hanya puluhan ribu. Cukup untuk menyambung hidup kami. Kalau semua dagangan ibu habis, ibu biasanya mendapatkan untung 50-70 ribu. Tapi kalau tidak, ya kurang dari 50 ribu, kadang hanya 30. Bahkan paling sedikit 10 ribu. Ya, fitnah itu. Fitnah itu juga mempengaruhi dagangan ibu. Jika orang yang tahu, pasti mereka tidak mau membeli dagangan ibu. Yang mau membeli adalah mereka yang tidak peduli dengan masalah ibu. Yang penting rasa masakan ibu enak, dan atau orang yang tidak mengenal ibu sama sekali. Sementara mereka manusia yang sok suci itu tidak akan pernah mau mendekati ibu. "Hei anak haram, mana ibumu?" Panggil seseorang. Yang aku sudah hafal betul itu suara milik siapa. Aku menoleh dengan tatapan tak suka. Ya, tentu siapa yang mau dipanggil dengan sebutan anak haram. Aku hanya menoleh sekilas, lalu melanjutkan langkahku. "Hei, kamu budak ya anak haram?" Teriak perempuan itu lagi. Karena aku tidak merasa anak haram, aku tak peduli. Aku terus berjalan menjauhinya. Yang memanggilku tadi adalah Bude, yaitu
kakak dari ayahku. Namanya Bude Rahmi. Mulutnya memang sangat pedas. Dan dia juga orang yang sering menuduhku sebagai anak haram. Dan dia juga yang selalu menghina ibuku, menuduhnya sebagai wanita murahan dan tidak punya harga diri. Dan aku curiga, jangan-jangan fitnah ini muncul dari mulutnya pertama kali. Tapi sampai detik ini aku belum bisa membuktikan itu, karena aku memang tak punya bukti apa-apa. Sejak aku mengerti apa yang mereka tuduhkan, aku tidak tahu harus mencari kebenarannya kemana. Ibu pun tak pernah menceritakan apapun. Mungkin dia ingin menjaga perasaanku, sehingga ibu memilih diam. Ketika aku bertanya pun, ibu tidak mau menjawab. Tapi aku yakin, suatu hari nanti Tuhan pasti akan menunjukkan kebenarannya. Setelah berjalan belasan menit, akhirnya aku sampai di sekolah. Karena tak punya kendaraan, jadi aku berangkat sekolah dan pulang sekolah jalan kaki. Aku tidak masalah sama sekali. Hitung-hitung sekalian olahraga. Dan menurutku, aku punya tenaga yang lebih kuat daripada temanku yang lainnya. Ya mungkin karena aku selalu berjalan setiap hari. Makanya tubuhku menjadi lebih kuat. Sesampainya di kelas, moodku dibuat rusak. Karena sepupuku, yaitu anak dari Bude Rahmi, sudah ada di kelasku. Padahal kami tidak sekelas, tapi entah mengapa dia sering sekali ke kelasku. Seolah kalau tidak sehari saja ke kelasku, hidupnya itu tidak tenang. Anak haram udah datang nih, ucap Rina. Ya, kata-kata itulah yang selalu dia ucapkan untuk menyambut kedatanganku. Dan setelah ucapan Rina, tawa pun menggelegar di kelas. Gengnya dengan kompak menertawakanku. Jaga bicaramu ya Rin, jangan asal bicara. Berdirilah seorang perempuan. Dia adalah teman sekelasku. Namanya Fani. Dia memang selalu membelaku. Karena baginya, tak boleh ada yang namanya pembulian. Jangan ikut campur kamu. Dasar wanita miskin, kata Rina menghina Vina. Udah Vin, gak usah diladeni. Lebih baik kita diam. Kalau menghadapi orang seperti mereka ini, hanya dengan diam. Kalau kita lawan percuma, hanya buang energi. Ucapku pada Vina. Halah, sok-sokan banget kamu anak haram. Lagi-lagi Rina merendahkanku. Tuh kan Vin, apa aku bilang? Kalau kita meladeni anjing yang menggonggong, dia akan semakin keras menggonggongnya. Tapi kalau kita diam, nanti dia lama-lama juga capek sendiri. Kataku menyindirnya lagi. Kurang ajar, kamu menyamakanku sama anjing. Yang sama seperti anjing itu kamu, karena kamu anak haram. Dengan suara lantang dan sambil berkacak pinggang, Rina lagi-lagi menghinaku. Udah Vin, ayo duduk. Aku tak menggubrisnya. Aku memilih duduk di samping Vina karena memang kami sebangku. Baru saja, Rina mengangkat tangannya hendak menamparku. Tiba-tiba guru pun masuk. Rina, apa-apaan kamu? Tegur wali kelasku. Kembali ke kelasmu, atau ibu akan menghukummu, kata Bu Putri dengan tegas. Rina langsung menurunkan tangannya dan mengajak gengnya untuk kembali ke kelasnya. Fitri, kamu gak apa-apa? Tanya Bu Putri dengan lembut. Aku menggeleng pelan. Kamu yang sabar ya. Pasti ibu akan cari solusi untuk masalahmu ini. Aku pun mengangguk. Ya, Bu Putri sudah tahu apa yang aku alami. Namun, entah mengapa, sulit sekali Rina itu untuk berubah. Aku juga tidak akan tega kalau mengeluarkan dia dari sekolahan ini. Karena mau bagaimanapun dia adalah saudaraku. Walau dia itu tidak pantas disebut saudara. Belajar hari ini pun kulalui dengan lancar. Untungnya aku sekolah dapat beasiswa. Jadi, ibu tak perlu memikirkan biaya sekolahku. Ya, setidaknya, ibu sudah sangat terbantu karena hal ini. Sejak masuk SMA, aku baru dapat beasiswa. Kalau SMP dulu semuanya pakai uang ibu. Untunglah, ibu selalu mengusahakannya. Walau butuh waktu lama untuk bisa melunasi semuanya. Selesai sekolah, aku langsung pulang. Ibu pasti sudah menunggu di rumah. Ya biasanya, kalau aku pulang, ibu sudah di rumah. Benar, itu pintu sudah terbuka. Pasti ibu sudah pulang, gumamku. Dan aku sedikit berlari agar cepat sampai di rumah. Assalamualaikum Bu, ucapku dengan ceria. Waalaikumsalam, udah pulang Du, kata ibu dengan lembut. Iya Bu, aku menyalimi tangannya lalu menciumnya dengan takzim. Cepat sana ganti baju, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, terus makan, ucap ibu. Aku pun mengangguk.
Kalau sholat, tadi sudah sholat di sekolah. Setelah bebersih, aku duduk di meja makan bersama ibu. Bukan meja makan mewah, hanya meja makan buatan sendiri. Sederhana dan sudah lapuk di beberapa sisi. Kita makan pakai sisa jualan ya nak? Tadi masih lumayan banyak karena nggak habis. Ucap ibu sambil menyiapkan makan siang kami hari ini. Iya, nggak apa-apa bu. Alhamdulillah, yang penting masih ada yang laku. Jadi ibu bisa putar modal, kataku. Ya alhamdulillah nak, kalau modal sudah balik. Cuman untungnya aja yang nggak seberapa. Jadi kita harus lebih berhemat. Sebenarnya ingin sekali membantu ibu, tapi ibu melarangku. Katanya aku lebih baik fokus sekolah dulu. Lagi pula aku tinggal setahun lagi kan. Gak genap pula setahun, tinggal setengah tahun lagi aku akan lulus. Kata ibu setelah itu terserah aku kalau mau bantu cari uang. Tapi katanya aku harus tetap hati-hati dan gak boleh jauh sama ibu. Kami berdua pun makan siang dengan lahap. Masakan ibu memang selalu enak, gak pernah gagal. Ini enak banget loh bu. Kenapa ya makin hari masakan ibu itu makin enak? Aku heran bu, jangan-jangan ibu pakai jampi-jampi ya? Kataku menggodanya. Hus, jampi-jampi apa? Ya nggak ada lah. Ibu memasak dengan doa nak dan penuh harapan. Itu mungkin yang buat masakan ibu selalu sama rasanya. Jawab ibu sambil tersenyum. Iya bu, aku tahu ibu mana mungkin melakukan hal keji itu. Aku tahu ibuku hebat. Jangankan masakan seperti ini. Apapun yang berbau tangan ibu, pasti semuanya jadi bagus, enak, dan sempurna. Ibu pun tertawa, lalu mengelus kepalaku dengan lembut. Ya, hanya hal kecil ini yang bisa aku lakukan untuk menghiburnya. Aku tak punya uang untuk membahagiakan ibu. Jadi hanya dengan candaanlah, aku bisa membuatnya tersenyum dan tertawa. Kamu ini bisa aja, nak. Bu, maaf kalau aku nanya ini lagi. Sebenarnya, aku anak siapa, Bu? Dengan hati-hati aku bertanya. Ya, aku tidak mau menyinggung perasaan ibu, karena aku yakin ibu bukan wanita seperti yang mereka tuduhkan. Kamu masih meragukan ibu juga sama seperti mereka, nak? Ibu malah balik tanya. Aku menggeleng cepat. Aku tidak menuduh ibu seperti itu, tapi aku hanya ingin tahu kebenarannya, Bu. Aku ingin menepis tuduhan orang-orang. Jawabku. Kamu anak ibu, nak. Andai pun ayahmu tidak mengakui kamu, kamu tetap anak ibu. Ibu yang melahirkan kamu, ibu yang membesarkan kamu. Sampai sekarang, kamu anak ibu, walau siapapun tidak mengakuimu. Jawab ibu. Bu, aku tahu aku anak ibu, dan aku tidak akan pernah mengingkari itu. Tapi, kenapa orang-orang menuduhku anak haram? Kenapa orang-orang menuduh ibu berselingkuh? Tanyaku lagi. Air mataku saat ini bahkan sudah jatuh. Fitri, ibu tahu yang kamu jalani saat ini pasti berat. Karena orang-orang selalu merendahkanmu, menghinamu, dan memanggilmu dengan sebutan anak haram. Ibu tahu ini pasti berat untukmu, nak. Tapi, satu hal yang harus kamu tahu, nak. Ibu tak pernah berkhianat. Ibu tidak pernah menodai pernikahan ibu dan bapakmu. Jangankan untuk berselingkuh, berdekatan saja dengan lelaki lain ibu tidak bisa. Ibu risih. Ibu tidak akan mungkin melakukan hal sehina itu. Kata ibu lagi menjelaskan dengan tegas. Jadi, yang orang-orang tuduhkan itu salah, Bu? Tanya aku. Ibu mengangguk pelan. Lalu kenapa ibu tidak menepis semua tuduhan itu? Tanya aku lagi. Ibu mau menepisnya dengan cara apa? Bapakmu saja sudah meninggalkan ibu. Dan di depan banyak orang dia mengatakan kalau ibu ini perempuan murahan, sudah berselingkuh, dan ibu sedang mengandung anak dari selingkuhan ibu. Bagaimana caranya ibu menepis semua tuduhan itu, sementara ibu tak punya bukti? Jawab ibu lagi. Tapi kan ibu bisa bilang sama semua orang kalau ibu tak pernah berselingkuh, dan ibu setia sama ayah. Tanya aku lagi penuh emosi, bukan marah pada ibu, tapi aku ingin tahu yang sebenarnya. Sudah nak, sudah ibu katakan, tapi semua orang tidak percaya. Ditambah, keluarga bapakmu juga ikut menuduh ibu dengan tuduhan yang sama. Bahkan sampai detik ini mereka juga melakukannya, nak.
Bagaimana cara ibu membuktikannya? Satu hal yang bisa ibu lakukan, yaitu dengan tes DNA. Tapi ibu tak punya uang sebanyak itu. Dari mana ibu dapat uang jutaan untuk melakukan tes DNA? Mungkin bertahun-tahun ibu baru bisa melakukannya. Itu pun ibu harus menekan biaya makan. Jawab ibu sambil menatap dinding papan kami. Aku menunduk. Aku jadi merasa bersalah. Maafin Fitri, Bu. Fitri sudah menanyakan ini sama ibu. Ucapku. Tidak apa-apa, nak. Ibu mengerti perasaanmu. Kamu wajar menanyakan ini. Karena selama ini ibu diam. Ibu diam bukan berarti ibu mengaku salah. Tapi ibu butuh waktu yang tepat untuk menceritakannya. Mungkin saat ini waktu yang tepat untuk ibu bicara sama kamu. Jadi waktu itu bapakmu itu merantau. 2 bulan tidak pulang. Lalu bapakmu pulang dan melihat perut ibu sedikit membesar. Ternyata ibu hamil. Ibu mengandung kamu. Dan disitulah bapakmu menuduh kalau ibu macam-macam. Padahal sudah jelas, ketika ibu periksakan ke bidan, usia kandungan ibu ini sudah 10 minggu. Itu artinya sebelum bapakmu pergi. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tetap menuduh ibu yang macam-macam dan berselingkuh. Ya, hingga fitnah itu pun sampai sekarang. Ibu tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Tapi ibu yakin, nak, kamu adalah anak ibu dan bapak. Kamu bisa lihat kan? Kamu sangat mirip sama bapakmu. Lihat, ini foto bapakmu. Ibu mengambil sebuah foto dari tempat penyimpanan. Aku memperhatikan wajah bapak sekilas. Ya, memang sangat mirip denganku. Dan dari sini saja sebenarnya orang-orang tidak perlu meragukannya. Tapi kenapa mereka semua tetap menuduhku sebagai anak haram? Setelah ibu ceritakan ini, ibu harap kamu tidak marah sama ibu, tidak marah juga sama bapakmu. Ibu tidak tahu, nak, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Selama ini ibu hanya berusaha yang terbaik untuk kalian. Walau ujungnya tetap ibu yang disalahkan. Tapi ibu tetap sabar, nak. Fitri, hanya kamu satu-satunya harapan ibu. Meskipun semua orang membenci kita, tapi kamu harus tetap kuat ya. Kamu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus bangkit. Kita harus buktikan bahwa kita tidak bersalah. Walau entah kapan kita bisa membuktikannya. Tapi ibu sangat yakin, nak, suatu hari kebenaran akan terungkap. Waktu pun terus berlalu. Hari ini adalah puasa pertama. Seharusnya semua keluarga itu berkumpul kan? Namun tidak dengan keluargaku. Aku dan ibu tetap saja berdua menyambut bulan puasa ini. Karena ketiga saudaraku yang lain tidak sudi pulang. Ya, mereka sangat membenci ibu. Bahkan sudah berkali-kali lebaran mereka tak pernah menjenguk ibu. Jangankan menjenguk, menanyakan kabar saja tidak pernah. Bertanya bagaimanakah ibu sehat atau tidak pun tidak pernah. Sebenci itu mereka dengan ibu yang sudah melahirkannya. Bu, kenapa Mas sama Mbak nggak pulang? Tanyaku. Nah, tidak usah mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Karena itu hanya akan menyakitkan. Lebih baik kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga rezeki mereka lancar, keluarga mereka bahagia, sehat. Itu sudah cukup bagi ibu, nak. Jawab ibu dengan lembut. Dan saat ini ibu baru selesai menunaikan sholat maghrib. Aku langsung memeluk ibu. Tak bisa kubendung air mata ini. Aku tahu bagaimana sakitnya ibu saat ini. Tapi ibu berusaha tegar. Aku tahu rasanya tidak dijenguk oleh anak, walau aku belum menjadi ibu. Bahkan aku yang hanya seorang adik ini pun merasa kecewa. Padahal sudah jelas dari kecil aku diasingkan oleh mereka. Ya, saat ibu berjualan, aku pernah ingat. Waktu itu umurku mungkin baru 4 tahun atau 5 tahun. Aku ditinggalkan di rumah sendirian oleh ketiga kakakku. Aku tidak tahu mereka kemana. Pintu dikunci dari luar. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku ketakutan di rumah itu. Aku menangis sendirian di pojok kamar hingga ibu pulang. Dan butuh waktu lama untuk aku bisa berani di rumah sendiri.
Karena kejadian itu aku jadi trauma. Tapi untunglah, aku bisa melawan rasa traumaku sendiri. Ketika ibu bertanya kenapa aku ditinggalkan sendirian di rumah, mereka malah tertawa. Bahkan dengan kejamnya mereka menghina ibu. Padahal saat itu, mereka masih makan dengan uang hasil kerja keras ibu. Tapi apa ibu marah? Enggak. Sama sekali ibu gak pernah marah sama ketiga saudaraku. Ibu selalu bertutur kata lembut pada mereka. Meskipun mereka bertiga sangat kurang ajar. Ibu gak pernah marah, bahkan selalu mendoakan yang terbaik. Di saat ketiga saudaraku menikah, ibu juga tak ada diundang sama sekali. Ibu hanya datang karena keinginannya sendiri. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir ibu secara tidak hormat. Bahkan Mbak Yani menyiram ibu dengan minuman. Seolah ibu itu tak pantas ada di sana. Aku menyaksikan semuanya. Aku hanya bisa menangis sambil mengajak ibu pulang. Waktu terus berlalu. Kini aku sudah lulus SMA. Aku lulus dengan nilai yang sangat baik. Rina, coba lihat. Orang yang selama ini kamu hina, lulus dengan nilai terbaik. Sementara kamu, itu pasti nilai dibantu. Kalau enggak, pasti kamu nggak lulus. Ucap Vina dengan sangat berani menghina Rina. Jangan sembarangan bicara kamu, Vina. Kamu cuman berteman dengan wanita seperti dia saja bangga. Dia ini anak murahan, miskin pula. Jangan sampai deh nanti kamu ketularan, kata Rina, membalas hinaan Vina. Jaga bicaramu ya. Lebih baik aku berteman dengan Fitri daripada berteman dengan orang seperti kamu yang tidak tahu sopan santun dan tata krama. Aku yakin orang tuamu gak pernah mengajarimu ya. Balasan dari Vina. Jangan bawa-bawa orang tua kamu. Seharusnya kamu bilang itu ke temanmu itu, ke sahabatmu. Dia itu kan gak punya ayah. Bukan gak punya ayah, tapi ayahnya gak jelas siapa. Karena ibunya bukan wanita baik-baik, wanita murahan. Lagi-lagi Rina menghinaku. Bahkan saat ini, dia mengatakannya di depan teman-teman. Cukup. Rina, kamu jangan keterlaluan. Jangan kamu menghina orang lain. Kalian sudah lulus, seharusnya memikirkan masa depan. Bukan malah menjadi sok jagoan. Tegur kepala sekolah. Rina tak berkutik, bahkan dia langsung pergi. Fitri, selamat ya atas predikat yang kamu raih. Semoga ini bisa menjadi jalan terbaik untukmu. Oh iya Fitri, Bapak sudah mendaftarkan kamu untuk mendapatkan beasiswa. Semoga pengajuan Bapak ini dikabulkan ya. Tolong bantu doanya. Soal nilai tidak usah kamu pikirkan lagi. Nilaimu sudah memenuhi syarat. Semoga disetujui, kata kepala sekolah lagi kepadaku. Beneran Pak? Ya Allah. Aku merasa senang, tapi seketika aku langsung teringat dengan ibu. Aku tahu mungkin biaya kuliahku akan gratis. Tapi biaya tempat tinggal dan juga makan bagaimana? Karena kampus sangat jauh, ada di kota. Sementara aku tinggal di kampung. Aku nggak mungkin bolak-balik setiap hari. Juga makan ongkos. Tapi kalau ngekos, uangnya dari mana? Aku mulai berpikir, tapi aku ingin kuliah. Dan aku berharap aku mendapatkan beasiswa itu. Beberapa waktu pun berlalu. Aku mendapatkan kabar dari Vina. Katanya, beasiswa yang diajukan oleh kepala sekolah berhasil aku dapatkan. Aku sangat senang. Tapi seketika aku teringat dengan ibu. Kenapa nak? Kamu kok terlihat bimbang? Tanya ibu. Bu, aku dapat beasiswa. Tapi kan kampusnya di kota. Aku harus ninggalin ibu. Dan biayanya, aku menunduk. Berat mengatakan semua ini. Tapi harus aku katakan. Kamu gak usah pikirkan itu nak. Ibu janji akan cari uangnya. Yang penting kamu bisa sekolah setinggi mungkin dan meraih cita-citamu. Kita harus buktikan pada semua orang yang sudah menghina kita selama ini. Ucap ibu. Dan kata-kata itu seketika membakar semangatku. Baik bu, aku akan berjuang. Dan ibu gak usah terlalu memikirkan biaya ya. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakannya bu. Akhirnya setelah mengurus semuanya, aku berangkat.
Berat meninggalkan ibu, namun demi cita-cita, aku harus tetap pergi, meninggalkan ibu untuk sementara waktu. Hati-hati ya nak, ibu doakan. Semoga kamu sukses, ucap ibu, melepasku dengan doanya. Halah, halah, gaya-gayaan dapat beasiswa. Anak haram seperti kamu mau jadi apa? Paling lulus kuliah juga jadi simpanan orang. Ya, kepergianku bukan hanya dilepas dengan doa dari ibu, melainkan juga cacian dan makian dari keluarga ayah. Siapa lagi kalau bukan Bude Rahmi? Dan gak ketinggalan putri kesayangannya, sudah berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang tak suka. Mbak, jaga bicaramu mbak, jangan hina anakku, ucap ibu menegur iparnya itu. Halah, gak usah, sok membela anakmu ini. Anak sama ibu sama saja. Ya gak jauh beda lah, sama-sama gak bener kelakuannya, kata Bude Rahmi lagi. Aku berusaha untuk tidak memasukkan ke dalam hati cacian dan hinaan dari Bude Rahmi. Walau terasa sakit, namun kali ini aku lebih kuat dari biasanya. Beberapa jam di perjalanan, akhirnya aku sampai di kota. Kosan pun sudah aku dapatkan. Semua dibantu oleh Vina. Ya, kebetulan kami satu kampus dan juga satu kosan. Kalau Vina, dia kuliah dengan biaya orang tua tentunya karena memang dia tergolong keluarga yang sangat mampu. Vin, makasih ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi ke kamu. Kamu udah banyak bantu aku, ucapku. Sama-sama, Fit. Kamu nggak usah sungkan. Kita akan bersahabat. Oh iya, Fit. Untuk bulan ini aku yang bayar dulu ya kosannya. Nanti kalau kamu sudah ada uang, baru deh kita bagi dua. Tapi, udah gak usah tapi-tapian, jangan tolak ya. Kalau kamu nolak, aku marah. Vina pun pura-pura ngambek. Ya jujur, saat ini memang uangku tak banyak. Uang bekal dari ibu cuma 200.000. Dan aku gak tahu uang ini bertahan sampai berapa hari. Ayo, kita lihat-lihat kosan kita. Vina mengajakku keliling kosan. Dan besoknya barulah kami ke kampus. Masa perkenalan berjalan dengan lancar. Untungnya di sini aku tidak mendapatkan bulian seperti waktu aku sekolah dulu. Di sini semua orangnya baik, bahkan sangat saling menghargai. Aku melihat ternyata anak-anak kuliah banyak sekali yang jajan. Kok tiba-tiba aku terfikir untuk berjualan saja ya? Kira-kira boleh gak ya aku berjualan? Aku pun membicarakan niatku ini pada Vina. Wah, ide yang bagus tuh. Nanti aku bantuin kamu ya buat dagangannya, jawab Vina. Tapi aku malu, Vin. Takut kalau ditolak. Terus aku jualannya juga kapan ya? Tanya aku bingung. Gak usah bingung-bingung. Kita jualannya sepulang kuliah aja. Kita gak usah jualan di kampus. Ya, biar gak terlalu malu. Nanti misalnya hasilnya bagus ya kita mulai deh masuki dunia kampus itu untuk menawarkan dagangan kamu. Vina memang sangat cerdas. Dia punya banyak ide. Aku pun mulai merealisasikan niatku. Dengan uang bekal dari ibu, aku mulai membeli bahan belanjaan. Apa yang aku jual, sama seperti yang ibu jual. Karena aku sering membantu ibu, jadi mudah-mudahan rasa masakanku tidak jauh beda dengan ibu. Untuk tester, aku memberi beberapa ke tetangga kos. Dan tentu saja kepada Vina, aku menyuruhnya mencoba kira-kira daganganku ini bagaimana rasanya atau kurang apa. Kalau menurutku udah enak sih, tempe gorengnya aja yang kurang asin sedikit, kata Vina berkomentar. Dan kepada tetangga kos yang lain aku juga meminta pendapat mereka. Dan rata-rata mereka juga memberi pendapat yang sama. Gorengannya saja yang kurang asin sedikit. Aku langsung memperbaiki adonanku. Dan setelah aku coba lagi, kata Vina, sudah enak. Ini baru pas Fit. Aku yakin dagangan kamu pasti laris. Besoknya selesai ngampus, kami menggelar dagangan. Kami membawa meja kecil yang kami miliki di kosan. Dengan menggunakan motor milik Vina, kami berangkat jualan. Kami jualan di pinggir jalan, seperti pedagang yang lainnya. Katanya sih bebas mau jualan di sini, gak ada yang melarang. Kami pun memanfaatkan kesempatan ini. Sejam 2 jam belum ada yang beli. Kami masih sabar menunggu, sambil mencoba menawarkan kepada siapa yang lewat. Kak, mau coba nggak?
ini gado-gado buatan teman aku. Ada gorengan juga, masih anget loh. Kata Vina menawarkan pada yang lewat. Entah mengapa dia bisa bilang seperti itu. Padahal jelas, gorengannya sudah cukup dingin. Karena kan sudah dari tadi. Oh, boleh deh. Aku mau coba. Hebatnya Vina, marketingnya berhasil. Kali ini orang yang dia tawarkan membeli satu porsi dan beberapa gorengan. Gorengannya enak ya meskipun udah agak dingin, ucap sang pembeli. Aku merasa senang karena mendapatkan pujian. Iya kak, soalnya udah dari tadi tapi masih kriuk kan? Tanya Vina. Iya, enak. Aku mau lagi dong gorengannya. 20.000 lagi deh. Kakak tadi pun menambah gorengan sampai 20.000. Seneng banget rasanya. Gimana? Harum kan uang hasil penjualan pertama? Kata Vina menggodaku. Iya, harum banget Vin. Rasanya seneng banget ya. Ternyata gini ya kalau jualan. Kalau ada yang beli itu senangnya luar biasa. Ucapku. Ya iyalah, kita udah effort loh buat dagangan ini. Mudah-mudahan habis ya. Dan alhamdulillah, meskipun hari pertama jualan, daganganku sisanya cuma sedikit. Untuk gado-gado cuma sisa 2 porsi. Sementara gorengan hanya tersisa 2 biji. Vin, ini sisanya kita makan aja ya untuk makan malam. Oke deh, aku seneng nih, masakan kamu enak. Kalau kayak gini kayaknya aku bakal gemuk deh tinggal sama kamu, kata Vina. Aku pun hanya bisa menanggapinya dengan tertawa. Setelahnya pun kami langsung pulang untuk beristirahat. Lelah sudah pasti, namun rasanya nikmat sekali. Modal sudah kembali. Besok modalnya bisa dibelanjakan untuk bahan jualan lagi. Sebulan kemudian, dan sebulan full itu juga aku berjualan dibantu oleh Vina. Dia nggak pernah mengeluh lelah. Itulah yang membuatku semangat. Padahal aku sudah melarangnya. Namun Vina tetap kekeh untuk membantuku. Tapi tentu belajar tidak pernah kami kesampingkan. Kuliah adalah menjadi prioritas utama. Fit, aku punya banyak kontak nih teman-teman kampus. Aku minta dari mereka. Tujuanku supaya bisa promosi dagangan kamu. Mudah-mudahan laku ya. Vina segera mengambil banyak gambar. Lalu mempostingnya katanya. Kalau aku sendiri, handphoneku masih tuh lalit. Belum bisalah kalau untuk posting-posting begitu. Bisa untuk menerima telepon saja aku sudah senang. Aku juga setiap hari selalu menelpon ibu. Tapi aku nggak bilang kalau aku jualan. Pasti ibu melarang. Ibu juga rutin mengirimkan uang. Seminggu sekali, kadang 100.000, kadang 150.000. Aku tahu, pasti ibu mengumpulkannya dari hasil dagangannya dengan susah payah. Dan aku tidak mau menyia-nyiakan uangnya. Semua uang pemberian dari ibu aku simpan. Karena uang dari jualanku sudah cukup untuk kebutuhanku di sini. Vin, HP-mu kok bunyi terus sih? Ada apa? Aku kok jadi panik? Tanyaku heran. Karena sedari tadi ponselnya berdering sangat keras dan berkali-kali. Tunggu, aku lihat ya. Vina mengecek ponselnya. Dan tiba-tiba matanya melotot. Fit, lihat deh, lihat. Katanya. Aku pun menjadi semakin panik. Kenapa? Ada kabar buruk apa? Tanyaku khawatir. Ih, bukan kabar buruk. Ini mah kabar sangat bahagia. Lihat, banyak yang beli dagangan kamu. Besok, mereka dibawakan untuk ke kampus. Hah? Aku pun tak kalah terkejutnya dengan Vina. Beneran? Beneran? Coba kamu baca. Vina memberikan ponselnya kepadaku. Dan ternyata memang benar. Banyak orderan yang masuk. Cepat, ambil buku sama pena. Kita catat pesanannya. Vina segera membacakan siapa-siapa saja yang pesan dan berapa porsi. Ada yang pesan 2 porsi dan gorengan 10.000. Ada yang 3 porsi, gorengan 5.000. Dan banyak lagi. Kami pikir pesanan sudah habis. Tapi ternyata masih ada satu lagi chat yang masuk. Itu dari dosen kami. Dan beliau pesan 10 porsi. Banyak banget. Kok banyak banget Pak dosen pesan? Apa mau dimakan sendiri? Tanyaku. Gak mungkin lah, mungkin dia mau traktir dosen yang lain. Jawab Vina. Kami pun kebesokan paginya bangun lebih pagi. Biasanya kalau kami bangun jam 5, ini kami bangun pukul 3. Aku sebenarnya tidak membangunkan Vina, tapi dengan sendirinya dia bangun. Dengan mata yang masih ngantuk, bahkan sesekali tertidur, dia mencoba membantuku. Vin, tidurlah kalau kamu ngantuk. Insya Allah aku bisa ngerjain semua sendirian. Ini kan gampang, cuma rebus-rebus sama goreng-goreng, ucapku.
Enggak lah, aku mau bantuin kamu, jawab Vina dengan suara yang lemas. Ya, kayak mana lah, dia itu memang masih ngantuk banget. Bahkan dia mutikin cabai sampai ketiduran. Aku pun hanya bisa menahan tawa melihat sahabatku ini. Vin, tidurlah, aku bisa ngerjain semua sendiri, ucapku sekali lagi. Dan akhirnya Vina pun terbaring di lantai saking ngantuknya. Karena tidak mau mengganggunya jadi kubiarkan. Kuambilkan selimut untuknya supaya dia tidak kedinginan. Pukul 5 pagi semua masakan sudah siap, tinggal di packing aja. Dan di sanalah Vina baru bangun. Astagfirullahalazim. Ya ampun, kok aku tidur sih? Kan aku kayaknya tadi lagi mutikin cabe deh. Ucapnya yang baru sadar. Udah gak apa-apa, udah siap kok tinggal packing, kataku. Ya Allah, maafin aku ya, aku malah gak bantuin kamu, kata Vina merasa gak enak. Gak apa-apa, Vin. Kamu itu bukan karyawanku, jadi kamu gak usah merasa bersalah. Vina pun hanya tersenyum. Aku pun masak di kosan ini hanya dengan alat yang seadanya. Dapur pun jadi satu sama kamar. Jadi kalau masak harus buka pintu lebar-lebar supaya baunya tidak terperangkap. Setelah semuanya di packing pakai styrofoam, aku langsung bersih-bersih. Ya, supaya nggak bau lah kamar ini. Karena pesanan pagi ini sudah sangat banyak, kemungkinan nanti sore kami tidak jualan di lapak. Ya, sangat lelah dan mengantuk. Pagi itu semua pesanan sudah diambil sama yang pesan. Kini kami tinggal lanjut kuliah. Selesai kuliah kami langsung pulang. Karena emang benar-benar ngantuk, terutama aku. Sesampainya di kosan, aku langsung tidur karena benar-benar capek. Namun di sore hari, Vina membangunkanku. Fitri, bangun, katanya. Ada apa? Tanyaku setengah mengantuk. Ada yang pesen nih. Gimana? Mau diterima nggak? Lumayan loh, 20 porsi, katanya. Apa? Ada yang pesen lagi. 20 porsi. Mau jam berapa? Aku masih setengah sadar ini banyak bertanya. Orderannya untuk jam 7 malam. Nanti kita bisa pakai Gojek untuk ngantar lebih murah sih. Supaya kita nggak capek-capek antar, kata Vina. Oh bisa ya? Aku sih mau, tapi gimana ya? Udah deh diterima aja, lumayan loh. Sayang nolak pelanggan. Kalau misalkan jualan online lancar, kita nggak usah jualan di lapak. Akhirnya aku pun mengiyakan ucapan Vina. Dengan meminjam motor milik Vina, aku ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Karena semua stok sudah habis untuk pesanan tadi pagi. Setelah bahanku dapat, langsung aku pulang. Vin, kamu gak usah bantu. Kamu istirahat aja. Aku gak enak repotin kamu terus, kataku. Ih, kamu kok ngomong gitu sih? Aku kan bukan karyawanmu. Jadi sesukaku lah kalau mau bantu kamu. Nanti kalau aku capek, aku langsung istirahat kok. Kamu gak usah khawatir, jawab Vina. Dan dia tetap ngeyel untuk membantuku. Sejam pesanan sudah siap. Karena dibantu oleh Vina jadi lebih cepat. 20 porsi gado-gado siap diantar. Gojek yang dipesan Vina sudah menunggu di depan. Sementara uang sudah ditransfer sebelumnya. Vin, uangnya disimpan aja ya. Oh iya, itu kita bagi dua ya. 50-50, kataku. Enggak ah, aku enggak butuh. Aku kan bukan karyawan kamu. Kenapa kamu bayar aku? Kan sudah aku bilang, aku cuma mau bantuin kamu. Dan kamu cukup upahin aku dengan gado-gado buatan kamu. Aku udah seneng kok, jawab Vina. Gak bisa, Vin. Kamu sahabatku kan? Lagi-lagi Vina membuatku bingung. Ya udah, aku masakin spesial buat kamu ya. Untungnya tadi aku membeli ayam. Rencananya aku membuatkan ayam bawang putih untuk Vina. Spesial tentunya dengan sambal yang super pedas kesukaannya. Sekitar jam 8 malam masakanku sudah siap. Vina sudah sangat ngiler katanya ingin segera makan. Ini pasti enak banget. Ya ampun, kamu emang bener-bener pinter masak. Gak nyangka aku. Beruntung punya temen yang pinter masak kayak kamu. Vina langsung makan dengan lahap semua masakan yang sudah aku hidangkan. Senang melihat dia makan selahap ini. Makasih ya Vin, kamu selalu bantuin aku, ucapku. Sementara itu, ibuku di kampung. Ibu masih berjuang dengan berjualan di pasar. Aku sebenarnya ingin jujur sama ibu kalau aku berjualan di sini.
Tapi aku takut kalau ibu marah dan nanti malah ujung-ujungnya melarangku. Tapi sebenarnya uang hasil jualanku di sini sudah cukup, bahkan cukup untuk ngasih ibu juga. Dan ibu nggak perlu jualan lagi. Tapi aku bingung gimana cara ngomongnya. Hingga 6 bulan sudah aku di sini, liburan semester pun tiba. Aku dan Vina pulang. Dengan rasa rindu dan jantung berdebar, aku bertemu ibu. Ku peluk ibu. Tubuh ibu sedikit kurus dari sebelumnya. Apa mungkin ibu sering sakit, tapi nggak pernah ngomong? Bu, kenapa ibu kurusan? Ibu sering sakit ya? Tanya aku cemas. Ya begitulah, namanya juga ibu sudah tua, nak. Bukankah kalau tua itu sakit hal biasa? Jawab ibu. Enggak bu, aku nggak mau ibu sakit. Oh iya bu, Fitri boleh jujur nggak? Aku mulai membuka pembicaraan dengan sangat hati-hati. Jujur apa nak? Jujur saja, jawab ibu. Sebenarnya Fitri kuliah sambil jualan bu. Ya pada akhirnya aku mengatakan walaupun sangat takut sekali rasanya. Maksudnya, kamu jualan apa? Kamu kan ibu suruh fokus kuliah. Kenapa sambil jualan? Tanya ibu sambil menatapku. Aku pun menunduk. Takut sekali untuk membalas tatapan matanya. Lihat ibu Fitri, ucap ibu. Maafin Fitri bu. Fitri nggak mau ibu kesusahan sendirian. Fitri kan sudah besar. Fitri tahu bagaimana caranya mencari uang bu. Fitri berjualan seperti ibu di sana. Dan Masya Allah laris bu. Tapi ibu tenang aja. Itu nggak mengganggu kuliah sama sekali. Fitri tetap kuliah dengan baik. Dan Fitri jualannya secara online bu. Jadi nggak buka lapak, kataku. Tapi ibu nggak mau. Kamu nggak jadi fokus kuliah nak. Ucap ibu. Ya aku mengerti kekhawatirannya. Ibu tenang aja. Aku udah ngelakuin ini selama 6 bulan bu. Insya Allah, aku bisa menjalani semuanya bu. Tolong ibu jangan larang aku ya. Dan mulai sekarang, ibu gak usah jualan lagi. Fitri janji, Fitri akan kirim uang untuk ibu. Karena jualan Fitri benar-benar laris bu. Ucapku. Enggak, ibu gak mau. Oke, ibu izinkan kamu jualan. Dengan syarat tidak mengganggu kuliahmu. Tapi ibu tidak mau menerima uang dari kamu. Ibu masih bisa usaha sendiri nak. Uangnya kamu simpan untuk masa depanmu ya. Kamu gak usah pikirin ibu. Ibu masih sehat. Ibu bisa jualan. Ibu masih punya uang untuk ibu makan. Kata ibu tegas. Kalau sudah begitu aku gak bisa ngomong lagi. Oke deh bu. Tapi ibu gak usah kirim uang lagi untuk Fitri ya. Cukup kita bertukar kabar. Itu sudah buat Fitri senang. Oh iya bu. Fitri ada belikan HP untuk ibu. Bukan HP mahal sih bu. Juga bukan HP baru. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bu. Jadi kita bisa video call. Alhamdulillah dari hasil jualan aku bisa beli ponsel. Meskipun bukan ponsel baru tapi setidaknya ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena tugas kuliahku juga banyak pakai ponsel pintar. Jadi mau gak mau aku harus beli ponsel. Aku juga belikan untuk ibu supaya kami bisa video call. Liburan pun sudah usai. Selama liburan tentu aku banyak membantu ibu dan mengajaknya bercanda. Setelahnya aku harus kembali lagi ke kota untuk melanjutkan kuliahku. Tentu saja, aku akan tetap lanjut berjualan. Pesanan semakin membludak. Bahkan tidak kusangka, ada sekelompok ibu-ibu yang memesan gado-gadoku untuk acara mereka. Malahan kali ini pesanan mereka itu prasmanan, bukan per porsi seperti biasa. Ingin menolak, tapi kata Vina sayang. Jadi akhirnya aku ambil. Aku pun menyesuaikan harganya. Dan Masya Allah, mereka sangat suka sekali dengan rasa masakanku. Katanya mereka di lain waktu akan pesan lagi. Sampai sekarang aku masih berdua saja menjalankan usaha ini bersama Vina. Alhamdulillah kali ini dia mau dikasih uang. Ya mungkin dia udah ngerasain capeknya luar biasa karena pesanan semakin banyak. Aduh nggak nyangka ya, jualan kayak gini itu capek banget. Tapi lihat hasilnya lumayan banget ya, katanya. Ya, namanya hasil besar, usahanya juga harus besar dong, kataku. Kamu bener, gimana kalau kita rekrut karyawan? Tiba-tiba Vina usul seperti itu. Boleh sih Vin, tapi aku bingung juga. Tempat kita ini sempit.
Kayaknya kalau kita setiap hari nambah perabotan, makin lama kasur pun jadi tempat rak piring. Ucapku. Ya juga ya. Apa kita pindah tempat aja? Kita ngontrak rumah misalnya? Tanya Vina. Aku pun memikirkan usulan itu. Benar juga. Tapi kalau yang mahal aku nggak mampu. Kita sewa yang murah-murah aja gimana? Oke gampang. Nanti aku cari infonya ya. Seminggu kemudian Vina pun dapat info. Ada kontrakan yang gak jauh dari kosan ini. Cukup luas namun harganya terjangkau. Per tahun cuma 5 juta. Dan boleh dicicil bayarnya. Tentu saja kesempatan itu tidak kami sia-siakan. Kontrakan itu pun kami ambil. Dan 2 hari kemudian pun kami langsung pindah. Wah, di sini dapurnya luas. Ruang tamu bisa jadi tempat packing. Dapur yang luas bisa untuk jadi tempat masak yang nyaman. Kamarnya pun ada 2. Jadi sekarang kita punya kamar sendiri, ucapku. Iya, aku seneng. Tapi boleh jujur gak, Fit? Aku takut tidur sendirian. Aku boleh kan tidur sama kamu? Ya ampun, Vin. Kupikir kamu nyari kontrakan yang 2 kamar supaya bisa sendiri-sendiri kamar kita. Ternyata kamu takut tidur sendirian. Aku pun hanya bisa menertawakan sahabatku itu. Ya, kamar memang terpisah. Tapi kalau tidur kami pun tetap bareng-bareng karena dia takut tidur sendiri. Waktu terus berlalu. Kini aku sudah kuliah semester 4. Ya sama seperti Vina. Kami juga jurusan yang sama. Alhamdulillah usahaku bersama Vina juga semakin lancar. Bahkan aku dan Vina juga sudah punya 2 orang karyawan untuk membantu membuat pesanan jika sedang membludak. Kalau pesanannya nggak terlalu banyak sih kami nggak panggil mereka. Seperti hari ini kami dapat pesanan yang sangat banyak sekali. Kami dapat pesanan 100 porsi gado-gado. Lengkap dengan gorengan tahu dan tempe di setiap porsinya. Tentu itu nggak mungkin kami kerjakan hanya berdua. Jadi kami panggil 2 orang karyawan itu. Mereka kerjanya sangat bagus, cekatan, dan gak harus banyak diajarin. Jadi mereka sudah inisiatif sendiri. Pesanan berhasil kami buat tepat waktu. Iya, kami hanya menerima pesanan yang tidak mengganggu jam kuliah. Itu makanya kami bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau yang mengganggu jam kuliah sih dengan tegas kami tolak. Karena ingat, kami kesini untuk kuliah. Jadi prioritas utama adalah belajar. Alhamdulillahnya, sekarang ibu mau menerima uang dariku. Karena ibu udah gak bisa jualan lagi ke pasar. Lututnya sering sakit kalau harus menggendong tenggok yang sangat berat. Aku juga sering bercerita pada ibu kalau jualanku sangat laris. Jadi kalau cuma ngasih uang belanja untuk ibu tentu aku mampu. Seneng banget rasanya. Belum lulus kuliah, aku sudah bisa bantu keuangan ibu seperti ini. Aku bangga pada diriku sendiri. Waktu terus berlalu, kini sudah semester akhir. Aku terpaksa libur jualan karena harus nyusun skripsi. Ya tidak mau terganggu saja. Takutnya nanti malah tidak maksimal aku harus mengulang. Aku gak mau itu. Aku juga gak mau beasiswa sampai dicabut karena aku gagal. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Hari ini adalah hari wisuda. Aku juga sudah menjemput ibu dari kampung. Ibu sangat senang sekali diajak ke kota. Tentu hanya ibu yang akan mendampingiku wisuda. Sementara saudaraku yang lain, aku memang tidak akan menghadirkan mereka. Karena bagiku mereka itu sudah tidak ada. Aku benar-benar gak peduli. Masya Allahnya, Vina lulus dengan gelar cum laude. Alhamdulillah aku juga. Aku senang tidak mengecewakan ibu. Aku bisa mewujudkan harapan ibu. Dan setelah ini pun aku sudah ditawari pekerjaan di beberapa perusahaan. Tapi aku menolak. Aku ingin melanjutkan usahaku saja yaitu berjualan gado-gado. Ya bukan ingin menolak rezeki. Tapi aku sudah sangat menikmati usahaku ini. Dan aku ingin mengembangkannya. Bu, gimana kalau kita stay di sini dulu? Kita nggak usah pulang kampung dulu, Bu. Kita ngembangin usahaku dulu gimana? Pintaku pada ibu. Ibu terserah kamu nak, ibu ikut. Dan ibu juga nggak mau berjauhan lagi sama kamu. Maafin ibu ya nak kalau ibu nyusahin, ucap ibuku. Dengan cepat aku menggeleng. Gak ada seorang ibu yang menyusahkan anaknya. Yang ada anak yang selalu menyusahkan orang tuanya, kataku. Dan sejak saat itu ibu tinggal bersamaku di kontrakan. Kalau Vina
Dia sudah bekerja di perusahaan yang dia inginkan. Alhamdulillah, aku senang sekali. Jadi sekarang yang membantuku adalah ibu. Dan dua orang karyawan. Ya, karyawan yang biasanya. Kali ini mereka bekerja setiap hari karena alhamdulillah pesanan selalu banyak. Fitri, panggil ibu dengan lembut suatu hari. Iya bu, ada apa? Tanya aku. Nak, ibu tahu selama ini kamu sudah bekerja keras. Apa kamu tidak berniat untuk menikah? Ibu pingin kamu menikah nak, seperti kakak-kakakmu. Insya Allah nanti Mas Murian atau Mas Yogi pasti mau jadi wali, kata ibu. Bu, untuk saat ini aku belum kepikiran untuk menikah. Tapi suatu hari nanti pasti aku akan menikah, Bu. Ibu doakan ya semoga aku dapat jodoh yang terbaik. Oh iya Bu, Ibu tahu nggak satu hal yang belum aku capai? Selain lulus kuliah dan mengembangkan usahaku ini. Ucapku, dan Ibu menggeleng karena memang tidak tahu. Aku ingin tes DNA, Bu. Mumpung Bapak masih hidup. Aku ingin buktikan pada semua orang kalau aku anak Bapak. Aku ingin bungkam mulut mereka yang selama ini menghinaku. Ucapku tegas. Nggak perlu, nak. Kamu nggak perlu buktikan seperti itu. Nggak, Bu. Aku harus buktiin. Karena aku nggak mau dihina oleh mereka. Aku ingin buktikan ucapanku ini benar, Bu. Dan akhirnya aku mencari Bapak. Karena aku memang tidak tahu dia di mana. Tapi untungnya setelah 2 hari mencari informasi, aku mendapatkannya. Langsung ku datangi tempat tinggal Bapak yang sekarang. Ternyata dia sudah menikah lagi. Bahkan sudah punya anak. Anaknya masih kecil. Sepertinya sih dia menikahi janda. Tega banget ya, menjandakan istri sendiri untuk menikahi janda yang lain. Tapi aku nggak peduli hal itu. Yang aku inginkan adalah agar aku bisa tes DNA. Ku sampaikan tujuan dan maksudku kemari. Laki-laki itu sedikit terkejut, karena dia memang tidak mau dari awal. Saya yakin, saya bukan bapakmu, jadi nggak perlu tes DNA, kata bapakku. Kalau Anda tidak mau berarti Anda takut. Gampang, saya tinggal bilang sama orang-orang. Kalau bapak saya ini nggak berani tes DNA, karena takut kalau saya benar anaknya. Ucapku mengancam. Dan akhirnya setelah bermenit-menit negosiasi, dia pun mau. Gak mau buang waktu, hari itu juga aku langsung ke rumah sakit. Karena aku tidak sabar. Sampel dari kami pun diambil, dan tesnya akan keluar seminggu lagi. Seminggu aku menunggu dengan cemas. Sambil berjualan, aku terus memantau. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan. Akhirnya yang ditunggu pun tiba. Tes DNA itu sudah keluar. Aku disuruhnya mengambil ke rumah sakit. Aku tersenyum setelah melihat hasilnya. Tentu saja, hasil itu sesuai dengan harapanku. Bu, ayo kita pulang kampung. Aku mau kumpulin semua orang kampung yang selama ini menghinaku, Bu. Aku akan pampangkan pada mereka hasil tes DNA ini. Ucapku. Awalnya ibu tidak mau, namun akhirnya ibu menurut. Kami pun pulang ke kampung. Dan sengaja mengumpulkan mereka semua di musola untuk memberitahu hasil tes DNA yang aku lakukan. Ya, semuanya terpaksa aku lakukan. Karena aku tidak mau terus difitnah oleh mereka. Aku ingin membuktikan juga kalau aku ini bukan anak haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapku di hadapan semua warga. Waalaikumsalam, katanya menjawab serentak. Mohon maaf sebelumnya. Saya di sini hanya ingin mengungkapkan sebuah fakta. Seperti yang sudah saya rasakan selama ini, saya selalu dihina, dicaci maki, karena saya anak dari ibu saya, yang selama ini dituduh berselingkuh, yang selama ini dituduh yang bukan-bukan. Dan hari ini saya akan membuktikan pada semuanya, kalau ibu saya adalah perempuan yang baik-baik. Dia bukan perempuan yang seperti kalian tuduhkan. Ibu saya mengandung anak dari ayah saya, yaitu saya. Saya punya buktinya. Aku langsung membuka bukti tes DNA itu di hadapan semua orang. Hasilnya adalah identik. Itu artinya, aku dan bapakku adalah anak dan ayah kandung. Kalau tidak percaya boleh kalian lihat. Tapi tolong jangan ada yang merobek. Jika sampai ada yang merobek, saya akan langsung tuntut. Ancamku. Mereka pun melihatnya secara bergantian. Ada yang menganga. Sampai menutup mulutnya. Karena begitu lebar menganga saking terkejutnya. Bahkan tak jarang mata mereka yang melotot. Pasti mereka semua pada terkejut kan? Kalau aku ini anak dari bapakku.
Jadi selama ini apa yang mereka tuduhkan itu salah. Aku anak kandungnya, bukan anak tiri atau anak pungut. Apalagi anak haram yang seperti mereka tuduhkan. Semua terdiam. Tidak ada yang berani menghujatku seperti biasa. Mohon maaf ya, saya harus permisi pulang karena masih banyak pekerjaan. Ucapku dingin dan segera menuju ke rumah. Besoknya, suasana kampung terasa sangat berbeda. Yang biasanya mereka tak pernah mau menyapaku, kini ketika aku lewat mau ke warung, semuanya pada menyapa. Menyapa dengan senyuman terbaik milik mereka. Aku pun membalasnya dengan ramah juga. Dan entah dapat kabar dari mana ketika saudaraku datang. Mereka datang dengan mobil mewah. Mereka keluar satu persatu untuk masuk ke rumah ibu yang sudah reot. Maafin kami, Bu. Kami salah. Ternyata benar. Fitri itu anak bapak, bukan anak haram yang seperti mereka tuduhkan. Kata Mbak Yani. Ibu pun hanya bisa mengangguk. Sudahlah nak, yang penting kalian menyesal dan mau berubah. Ibu akan maafkan. Jawab ibu. Dan setelah agak menjelang maghrib, tiba-tiba Bude Rahmi datang bersama putrinya. Gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba mereka minta maaf. Maafin kelakuan kami selama ini ya. Maafin Bude salah. Bahkan Bude Rahmi sampai berlutut. Udah Bude jangan seperti ini. Kami udah maafkan kok. Yang penting jangan diulang lagi ya Bude, kepada siapapun. Oh iya, Bude juga sudah bilang sama orang-orang kalau selama ini fitnah Bude itu palsu. Lanjut Budeku lagi. Aku pun merasa lega karena aku gak perlu susah-susah klarifikasi. Ternyata sudah ada orang yang klarifikasi duluan. Dan sejak hari itu, suasana kampung benar-benar berubah. Suasana rumah ibu juga berubah. Ketiga anaknya bahkan menginap beberapa hari di sini sebelum kembali lagi ke pekerjaan masing-masing. Dan aku juga akan segera mengajak ibu kembali lagi ke kota untuk melanjutkan usaha. Semua tetangga sudah menyapa dengan ramah. Tak ada lagi yang meremehkan ibu. Ya memang itulah tujuanku. Bukan bermaksud membanggakan diri, tapi kalau kita sudah beruang, setan pun mendekat apalagi cuma manusia. Setahun pun berlalu. Kini aku sudah menemukan tambatan hati. Dan kini aku sudah dinikahi olehnya. Cincin sudah tersemat di jari manisku. Dan yang menjadi waliku adalah Mas Rian. Aku sangat bahagia sekali bisa menikah dengan Mas Zio. Dia lelaki yang baik, sederhana. Kini Mas Zio juga punya usaha sendiri. Dia sama sepertiku, kami seumuran. Bahkan ternyata kami juga kuliah di kampus yang sama tapi nggak pernah kenal. Karena prodinya berbeda. Mas Zio punya bengkel. Bengkel yang dia rintis sendiri sejak masih kuliah. Ya hampir miriplah sama sepertiku. Usahanya cukup lancar. Banyak sekali yang membengkel di sana. Sementara itu, aku berjualan gado-gado juga semakin laris. Ya, untungnya sudah sangat cukup untuk membayar karyawan, membayar sewa kontrakan, dan memberi uang untuk ibu. Benar-benar luar biasa perjuangan ini. Dari dulu sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya aku masih ditemani oleh ibu. Kesehatan ibu juga semakin membaik. Karena aku rutin memeriksakan ibu ke rumah sakit. Hubunganku dengan saudaraku juga selalu membaik. Bahkan dengan keluarga ayah juga sangat baik. Yang belum bisa baik adalah dengan ayahku sendiri. Beliau sudah tahu hasilnya. Tapi dia tetap tidak bisa bersikap baik pada kami. Kalau pikirku sih dia sedang menjaga perasaan istri barunya. Makanya seperti ini. Dan aku gak masalah. Aku doakan aja yang terbaik, semoga keluarganya bahagia. Toh ada ayah atau enggak, aku tetap baik-baik saja selama ada ibu di sampingku. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran yang berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.